Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Arianti dari kelas 10-7 dari SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Di sini saya akan membahas materi matematika bab 3 tentang fungsi kuadrat, yaitu yang materi yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua diskriminan, yang ketiga pertambahan dan perkalian akar, yang keempat membentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui, yang kelima membentuk persamaan kuadrat baru, yang keenam membentuk persamaan kuadrat jika memotong sumbu X dan melalui satu titik dan diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Selamat menyaksikan. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu pemfaktoran. Di sini saya punya soal yaitu X pangkat 2 minus X minus 2. Cara menyelesaikannya itu berapa kali berapa yang hasilnya X pangkat 2, yaitu X dikali X. Lalu yang kedua adalah berapa kali berapa yang hasilnya minus 2, tetapi jika dijumlah hasilnya minus X, yaitu minus 2 plus 1. Untuk mengecek ini benar atau tidak, cara ceknya seperti ini teman-teman. Minus 2 dikali X sama dengan min 2X. X kali 1 sama dengan X. Sama dengan min 1X atau minus X. Jadi benar ya teman-teman. Oke, di sini saya mempunyai contoh yang kedua, yaitu 2X pangkat 2 min 2X min 4. Gimana cara mengerjakannya? Sama kayak tadi ya teman-teman. Berapa kali berapa yang hasilnya 2X pangkat 2, yaitu 2X dikali X. Lalu berapa kali berapa yang dikali hasilnya minus 4 yang ditambah hasilnya minus 2. Oke, di sini saya sudah punya angkanya. Untuk mengecek ini benar atau tidak, mari kita cek ya teman-teman dengan cara yang tadi. Benar ya teman-teman hasilnya. Oke, teman-teman, materi yang kedua adalah diskriminan. Yang pertama, jika diskriminan lebih kecil dari 0, itu dia tidak mempunyai akar. Jika diskriminan lebih besar dari 0, dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Namun, diskriminan sama dengan 0, maka dia mempunyai akar yang berbeda. Oke teman-teman, rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Di sini, saya mempunyai contoh soal, yaitu 2X pangkat 2 plus 2X min 4. Di sini, 2X pangkat 2 itu melambangkan A, 2 plus 2X itu melambangkan B, min 4 itu melambangkan C. Kita substitusi ke rumusnya ya teman-teman. Tulis kembali rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4 AC sama dengan 2 dipangkatkan min 4 A-nya 2 C-nya min 4 sama dengan 4 min 4 dikali 2 itu min 8, min 8 dikali min 4 itu plus 32. Jadi 4 ditambah 32 sama dengan 36.
Nah, 36 itu lebih besar daripada 0. Jadi, dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Kita coba cari akarnya ya teman-teman. Dua X pangkat 2 itu berarti 2X dan X. Lalu, plus 2X dan min 4. Kira-kira persamaan berapa yang memenuhi? Coba kita cek ya teman-teman. Hasilnya yaitu benar ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang ketiga adalah pertambahan dan perkalian akar. Rumus pertambahan adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Untuk rumus perkaliannya adalah jika X1 dikali X2, maka sama dengan C per A. Oke teman-teman, di sini saya punya contoh soal, yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X2 min 2X min 2 sama dengan 0, maka tentukan X1 ditambah X2, X1 dikali X2. Sesuai rumus yang tadi ya teman-teman. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sama dengan min 2 dikali min, itu hasilnya plus ya teman-teman. Jadi sisa 2 per A-nya itu X kuadrat. Kalau misalnya berarti dia X kuadrat, maka tidak ada angkanya, maka X ini cukup melambangkan 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, X1 dikali X2, kita masukkan dulu ya rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah C per A. Di sini C-nya adalah min 2. Dan sedangkan A-nya adalah 1 ya teman-teman. Jadi, min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Nah, kita sudah dapat hasilnya teman-teman. Dari X1 dikali X2 sama dengan min 2. Oke teman-teman, untuk materi yang keempat adalah membentuk persamaan baru jika akar-akarnya diketahui. Di sini rumusnya adalah X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X2 X1 sama dengan 0. Oke teman-teman, di sini saya punya contoh soal, yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 1/3. Ditulis kembali ya teman-teman rumusnya, yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Substitusi ya teman-teman. X2 min X1 tambah X2 berarti 2 ditambah 1/3 ya teman-teman. X ditambah 2 dikali 1/3 sama dengan 0. Dikerjakan ya teman-teman. X2 min, agar pecahan ini bisa dijumlahkan, maka 2-nya juga kita jadiin pecahan ya teman-teman. 3 dikali 2 itu 6. 3 dibagi 3 itu 1, 1 dikali 1 ya 1. X ditambah 2 dikali 1, 2 per 3 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6 ditambah 1, 7 per 3X ditambah 2/3 sama dengan 0. Agar penyebutnya hilang, maka kita kalikan dengan 3 ya teman-teman. Jadi 3X kuadrat min 7
X plus 2 sama dengan 0. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, karena 3 ini kita coret aja, jadinya tinggal sisa pembilang yang di atas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, materi yang kelima adalah membentuk persamaan kuadrat baru. Rumusnya adalah X kuadrat min alpha plus beta X ditambah alpha beta sama dengan 0. Oh iya teman-teman, alpha dan beta itu sama saja dengan X1 dan X2 ya. Cuma di matematika memang banyak sekali satu lambang yang dibikinnya beda-beda. Tergantung soal tersebut siapa yang bikin ya teman-teman. Oke, contoh soalnya adalah diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan barunya. Jadi, pertama-tama tuh kita harus cari X1 ditambah X2 itu berapa, X1 dikali X2 itu berapa, agar saat nanti kita masuk ke rumus persamaan kuadrat baru, kita langsung dapat mengerjakan soalnya. Tadi rumus X1 ditambah X2 adalah min B per A sama dengan min 5 dikali min, itu hasilnya 5, jadi 5 per A-nya 1 sama dengan 5. Sedangkan X1 dikali X2-nya adalah C per A sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Jadi kita punya X1 ditambah X2-nya adalah 5, X1 dikali X2-nya adalah 3. Langsung masuk ke cara pengerjaannya ya teman-teman. Jadi alpha plus beta sama dengan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan, karena angka 2 ini sama, maka 2-nya ditaruh di dalam di luar dalam kurungnya teman-teman. Jadi 2x1 ditambah x2. Nah, sama dengan 2x1 ditambah x2 adalah 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi alpha plus betanya sama dengan 10. Lalu alpha dikali betanya sama dengan 2x1 dikali 2x2 sama dengan 2 dikali 2 itu 4, maka 4-nya kita taruh di luar kurung ya teman-teman. X1, X2, berarti X1 dikali X2 sama dengan 4. X1 dikali X2 adalah 3, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita dapat hasilnya alpha ditambah beta sama dengan 10, alpha dikali beta sama dengan 12. Oke, karena sudah ketemu alpha ditambah beta sama dengan 10, alpha dikali beta sama dengan 12, maka kita langsung masuk ke rumus persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat min alpha plus beta X ditambah alpha plus beta sama dengan 0. X kuadrat min alpha plus beta adalah 10, maka 10 min 10x ditambah alpha dikali beta adalah 12 sama dengan 0. Dan inilah persamaan kuadrat barunya teman-teman. Materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah
Menyusun fungsi kuadrat jika yang pertama, jika memotong sumbu X dan melalui satu titik. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Yang kedua, jika diketahui titik puncak dan melewati satu titik. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Langsung ke contoh soal ya teman-teman. Jangan dimatiin. Materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah menyusun fungsi kuadrat jika yang pertama, jika memotong sumbu X dan melalui satu titik. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Yang kedua, jika diketahui titik puncak dan melewati satu titik. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 dan melalui satu titik yaitu 3,6. Di sini 2,0 itu melambangkan X1, 4,0 itu melambangkan X2, dan titik 3,6 itu tiganya adalah melambangkan X dan 6-nya itu melambangkan Y. Karena di sini A-nya belum diketahui, maka kita mencari A-nya dulu ya teman-teman. Jadi rumusnya masukkan yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Y-nya ditulis yaitu 6 sama dengan A-nya ditulis kembali, X-nya itu adalah 3, X1-nya adalah 2, 3, X2-nya adalah 4, maka 6 sama dengan A, 3 dikurang 2 itu 1, 3 dikurang minus 4 itu minus 1 ya teman-teman. Jadi 6 sama dengan A dikali 1 adalah A dikali minus 1 adalah minus A. Jadi A-nya kita pindah ruas biar dia tidak negatif ya teman-teman. Jadi A sama dengan min 6. Nah, karena tadi A-nya sudah diketahui yaitu min 6, selanjutnya kita akan mensubstitusi A dan X1, X2 ke rumus. Rumusnya tadi adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Sama dengan A-nya itu min 6, X-nya dibiarkan, X1-nya adalah 2, X-nya dibiarkan, X2-nya adalah 4. Nah, selanjutnya ini dikalikan ya teman-teman, sama dengan min 6, X dikali X yaitu hasilnya X pangkat 2, X dikali min 4 yaitu min 4X, min 2 dikali X yaitu min 2X, min 2 dikali min 4 yaitu 8. Sama dengan min 6 X kuadrat min 4X ditambah min 2X yaitu min 4X dikurang min 2X yaitu jadinya min 6X plus 8. Nah, lanjut dikali yaitu min 6 dikali X jadinya min 6X kuadrat
min 6 dikali min 6x, yaitu jadi hasilnya plus 32x, min 6 dikali 8, hasilnya min 48. Dan ini adalah persamaan kuadrat barunya, teman-teman. Oke, contoh yang kedua adalah tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak min 2,3 dan melalui titik 1, min 6. Titik puncak min 2,3 itu adalah min 2-nya adalah XP dan 3-nya adalah YP. Lalu titik 1, min 6-nya melambangkan X dan Y. Karena di sini belum diketahui A-nya, maka kita mencari A-nya dulu ya, teman-teman. Tulis dulu rumusnya, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Y-nya tulis yaitu min 6 sama dengan A, X-nya adalah 1 dikurang min 2, XP-nya min 2 kuadrat ditambah YP-nya adalah 3. Min 6 sama dengan A 1 dikurang min 2. Min dikali min itu sama dengan plus, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3. Min 6 sama dengan A 3 dikuadratkan yaitu 9 ditambah 3. Jadi min 6 sama dengan A dikali 9 yaitu 9A ditambah 3. Lalu 3 pindah ke sebelah kiri, jadinya min 6 dikurang 3. Karena pindah ruas itu memengaruhi nilai min atau tidaknya ya, teman-teman. Sama dengan 9A. Min 6 dikurang min 3 sama dengan min 9 sama dengan 9A. Maka A sama dengan min 9 dibagi 9 sama dengan min 1. Jadi hasil A-nya min 1 ya, teman-teman. Segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan materi tersebut ada terdapat yang tidak dipahami, karena kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.